Kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin wal hadirat dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan karunia dan nikmatnya yang tidak terhingga, termasuk nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan, dan juga tentu saja nikmat yang paling agung adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berjalan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam dicurahkan kepada beliau, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang setia mengikuti petunjuk beliau sampai hari kiamat. Para hadirin wal hadirat dan juga para pemirsa di mana saja berada, tema kajian kita pada pagi ini insyaallah adalah tegar di atas jalan yang benar. Tegar di atas jalan yang benar. Setelah pada kajian pekan yang lalu kita mengkaji tentang mewaspadai aliran sesat, ya, di mana bahwa ada dua fitnah yang selalu dihadapi oleh manusia sampai hari kiamat. Yang pertama adalah fitnah syubhat, itu kerancuan, ya, yang bersumber dari kebodohan, ketidaktahuan. Kemudian yang kedua fitnah syahwat, ya, yang ini adalah tentu saja karena mengikuti hawa nafsu. Pada kajian yang lalu kita sudah mengkaji penjelasan dari para ulama bahwa biang dari kesesatan itu ada 6, ya. Ada apa kemarin? Al-Haruriyah, ya, kemudian Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah, Murji'ah, kemudian juga ada Mu'tazilah
dan sekarang banyak ya, ada Ahmadiyah Qadian, ada Inkarus Sunnah dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Bahkan di Indonesia ini mungkin bukan hanya ratusan, ribuan aliran sesat, dan semuanya itu pasti ada pengikutnya. Kenapa begitu mudah terjebak di dalam kesesatan? Yang pertama tadi dijelaskan oleh Rasulullah SAW pada kajian yang lalu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, karena jauhnya dengan para ulama atau para ulama sudah meninggal. Ya, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadan nas ru'usan juhala fasu'ilu wa aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menarik ilmu itu dengan jalan merampas dari hamba-hambanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menarik ilmu ini, ya, ulumus syar'i maksudnya, dengan meninggalnya para ulama. Sehingga mungkin saja di satu tempat ulama sudah tidak ada lagi, sementara permasalahan manusia terus berdatangan, terus berkembang, tidak pernah berhenti. Mereka membutuhkan pemimpin, maka ittakhadan nas ru'usan juhala. Manusia mengangkat para pemimpin yang bodoh, para pemimpin yang tidak tahu syariat, para pemimpin yang tidak tahu aturan Allah Subhanahu wa taala. Fasu'ilu, kemudian para pemimpin ini ditanya, wa aftau bi ghairi ilmin, kemudian mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, ya. Ilmu di sini apa? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ilmu itu ulumus syar'i, qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, apa yang Rasul sabdakan dalam hadis-hadisnya, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, murid langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, generasi yang terbaik, khaira ummah. Kemudian ditambahkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam salah satu muhadarahnya yang pernah saya dengar, beliau mengatakan waqala a'immatul mujtahidin, dan para imam mujtahid. Apa yang dikatakan, apa hasil ijtihad para ulama ahlus sunnah, yaitu di antara tokoh yang paling menonjol ada 4. Yang pertama siapa? Imam Abu Hanifah. Yang kedua Imam Malik bin Anas. Yang ketiga siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang keempat Ahmad bin Hambal rahimahumullahu ta'ala. Itu yang datang dari mereka itu termasuk ilmu. Nah, ada pemimpin-pemimpin yang memberikan fatwa tidak berdasarkan apa yang Allah firmankan, tidak berdasarkan apa yang Rasul sabdakan, tidak berdasarkan apa yang dikatakan oleh para sahabat, tidak berdasarkan apa yang dikatakan oleh para ulama, para imam mujtahid. Ya, maka apa? Akibatnya fadallu wa adallu. Maka fatwa itu sesat dan menyesatkan. Ini berbahaya sekali ya. Kalau seorang yang bodoh, sesat hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau pemimpin, apakah itu pemimpin di masyarakat, ya, umpamanya ada seorang jenderal yang mengatakan bahwa Tuhan mengatakan semua agama itu benar. Ya, ini Tuhan yang mana gitu. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah mengklaim bahwa yang diridhoi itu hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu agama Islam. Di surat Al-Imran ayat 19, ayat 85-nya dipertegas lagi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, falay yuqbala minhu, tidak akan diterima daripadanya, ya, dan di akhirat akan termasuk orang-orang yang rugi. Jadi sangat bertentangan sekali. Nah, lantas sekarang tegar di atas kebenaran, di atas agama yang benar. Kemudian definisi benar itu apa? Ya, itu harus kita pertegas.
Nah, benar itu tidak dilihat dari banyak sedikit pengikutnya, tidak. Ya, bahkan pada kajian yang lalu di antara penyebab kesesatan itu karena mengikuti kebanyakan orang. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengumumkan dalam Al-Qur'an di surat Al-An'am ayat 116 kalau tidak salah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, maka mereka itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi pelajaran yang pertama dari ayat ini, kalau mau sesat ikuti aja orang banyak. Iyattabi'una illa dhanna. Mereka itu tidak mengikuti kecuali hanya prasangka saja. Ya, masa iya orang banyak salah, masa iya pejabat salah, masa iya kiai salah, masa iya profesor, doktor yang gelarnya sedemikian banyak salah. Itu hanya prasangka saja. Wa inhum illa yahrusun, dan sesungguhnya mereka itu hanya berdusta. Itu sebuah penipuan. Ya, kenapa? Karena yang namanya benar itu dalam Islam dilihat dari sumbernya. Dilihat dari sumbernya. Kemudian benar itu ada dua macam. Ya, pertama ada kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi kalau dulu itu ada iklan minuman, kapan saja, di mana saja, siapa saja yang ingin menguji validitas kebenaran tersebut, ya dalam hal ini Islam, silahkan aja. Contoh, Islam itu sudah disyariatkan sudah kurang lebih 1.500 tahun. Ya, Islam dalam artian Islam yang sempurna. Ya, kalau Islam dalam artian yang umum, semua para rasul itu agamanya Islam. Tapi ajaran Islam itu sampai sekarang masih up to date, masih aktual. Ya, tidak ada yang out of date, tidak ada yang usang, tidak ada yang tidak populer lagi gitu. Ya. Ya, orang yang mengatakan bahwa Islam itu ketinggalan zaman, ya dia tidak paham Islam. Ya, contoh umpamanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, kepada kita sekalian, sampai masalah kecil saja, masalah lalat. Ya, kata beliau, apabila lalat masuk ke minumanmu, ya, kata beliau, fal yaghmisu tsummal yanjihu. Maka lalat itu ditenggelamkan ke minuman itu, kemudian dibuang. Karena di salah satu sayap lalat itu ada penyakit, dan yang satu lagi ada obatnya. Itu para sahabat dulu sami'na wa ata'na saja. Tapi orang-orang sekarang kan karena teknologi sudah maju, ada yang membawa ke laboratorium. Umpamanya pada abad ke-20 ada yang meneliti di laboratorium Fakultas Usuluddin Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ternyata itu benar. Ya, kalau orang yang berpikir sok rasional mengatakan nggak mungkin, karena lalat itu tempat higapnya di tempat yang kotor. Ternyata itu benar. Yang ada penyakitnya itu yang pertama kali jatuh ke air, yang berikutnya itu ada penawar. Bahkan kalau tidak salah 2 tahun yang lalu di Georgia, Amerika itu ada olimpiade, yaitu tentang kebenaran bahwa lalat itu di satu sayap ada penyakitnya, di sayap yang lain ada penawar. Dia diadakan olimpiade di Georgia itu, dan dimenangkan oleh pelajar dari Jawa Timur, mendapatkan medali emas.
Jadi mereka melihat kenyataan kok ya lalat itu bisa menyebabkan orang diare. Tapi lalat sendiri tidak ada yang diare. Ya. Ada enggak lalat yang dirawat di rumah sakit kena diare? Kemudian mereka bertanya, berarti dia punya penawar. Kemudian setelah diteliti benar. Ya, shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang sedang dikembangkan pengobatan yang diambil dari embrio lalat. Ini tanda bahwa Islam itu selalu aktual. Ya, contoh lain namanya antum belajar bagaimana cara membersihkan tempat air kalau dijilat anjing. Ya. Dicuci berapa kali? 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Dulu Ustadz Ahmad Hasan, Allah yarham, ya, tokoh pembaharuan di negeri ini, ya, di samping Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Syekh Ahmad Surkati di Al-Irsyad, Kiai Haji Ahmad Dahlan di mana Muhammadiyah, kemudian di Persis Persatuan Islam ada Ustadz Ahmad Hasan. Pernah berdebat dengan Bung Karno ketika beliau mengatakan, menjelaskan tentang bagaimana menurut hadis Nabi SAW cara membersihkan bejana apabila dijilat anjing. Seperti tadi, dicuci 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Kata Bung Karno apa? Sekarang ini zaman modern, tidak usah pakai tanah lagi, pakai sabun saja. Apalagi sekarang ya sabun macam-macam. Ya. Kalau dulu sabun itu satu aja, sekarang sabun muka lain, sabun ketek lain, sabun kaki lain, ya, macam-macam. Ya. Jadi kata dia cukup sabun saja. Kenapa mesti pakai tanah? Kata Ustadz Ahmad Hasan tidak. Ini syariat. Tetap harus pakai tanah. Adapun setelah dicuci pakai tanah, mau dicuci lagi pakai sabun silahkan. Tapi dengan tanah saja sudah cukup. Tapi dengan sabun saja tidak cukup. Ternyata hasil penelitian para ahli kesehatan di akhir-akhir ini ditemukan bahwa di antara ada bakteri di air liur anjing itu yang tidak bisa mati kecuali hanya dengan tanah. Ya, ini banyak sekali hal-hal yang buktikan kebenaran tentang Islam. Bahwa Islam itu tadi kebenaran yang mutlak, kebenaran yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi kapan saja, di mana saja, siapa saja yang mau menguji validitas kebenaran Islam, itu silakan. Kemudian yang kedua ada kebenaran yang nisbi, kebenaran yang relatif, kebenaran yang terbatas oleh ruang dan waktu. Ya mungkin di Bekasi benar, di Bandung belum tentu benar, di Indonesia benar, di Amerika belum tentu benar. Ya kalau di kita kan ya, orang lewat sambil nunduk itu dianggap satu adab. Tapi kalau di Arab Saudi kita nunduk di depan para masyayikh dibentak. Nggak boleh. Kenapa? Karena seolah-olah sujud kepada manusia. Dan ruku sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kebiasaan yang lain umpamanya. Kalau di Arab itu, kalau ada orang yang bertengkar, orang yang berantem. Kemudian antum pisahin, antum dekatin. Kemudian dipegang jenggotnya. Sambil dikatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Isbir ya akhi, sabarlah. Itu senang itu kalau jenggotnya dipegang itu. Langsung dia merangkul, berterima kasih.
Ya, tapi kalau di sini ada orang berjenggot langsung dipegang jenggotnya gimana? Ya, berbeda. Ya, karena itu adalah kebenaran yang nisbi, kebenaran yang relatif. Katakanlah kebaikan yang terbatas berlaku di sana gitu. Di sini belum tentu. Nah, Islam ini adalah agama yang kebenarannya itu mutlak. Nah, tadi dikatakan bahwa sumber kebenaran itu hanya satu. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya Allah Azza wa Jalla beritahukan kepada kita dalam Al-Quran, diantaranya di surat Al-Baqarah ayat 147. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Di situ pakai alif lam ma'rifah, menunjukkan kebenaran yang mutlak, kebenaran yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya kebenaran yang mutlak itu adalah mir rabbika, sumbernya dari Rabbmu. Rabb itu Allah Al-Khaliq, pencipta, Ar-Razik, pemberi rizki, Al-Mudabbir, pengatur. Apa itu wahyu? Makanya Islam itu agama yang berdasarkan wahyu. Sosoknya apa? Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah wahyu, hadis pun wahyu. Di surat An-Najm ayat 3 dan 4, Allah memberitahukan kepada kita bahwa Nabi SAW tidak pernah berbicara sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Tapi apa yang beliau katakan, apa yang beliau kerjakan, apa yang beliau setujui, apa yang beliau cita-citakan, semuanya itu berdasarkan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak Rasulullah saja, manusia pilihan, manusia terbaik sepanjang masa. Bicara agama itu tidak berdasarkan keinginannya, tapi apa yang beliau katakan itu berdasarkan wahyu yang diturunkan atau yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kadang-kadang beliau menangguhkan jawaban pertanyaan para sahabat karena menunggu wahyu dulu. Umpamanya ada datang seorang sahabat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, amaronallah an nusalliya alaika. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kami untuk bersalawat atasmu. Fa kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami bersalawat atasmu? Kemudian Rasulullah diam. Kata para ulama itu menunggu wahyu dulu. Kemudian setelah itu baru beliau mengatakan qulu, ucapkan oleh kalian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Itu yang terkenal dengan salawat Ibrahimiyah. Artinya beliau tidak ngarang-ngarang, beliau kan orang Arab, tetapi menunggu dulu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran di surat An-Najm ayat 3 dan 4. Juga beliau bersabda dalam salah satu hadisnya, ala inni utitul kitab wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah bahwa aku diberi Alkitab, diberi Al-Quran dan yang sebangsa Al-Quran menyertainya. Itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini juga adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang fungsinya adalah diantaranya sebagai bayan, sebagai penjelasan terhadap pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran. Ya, apakah itu dalam bentuk tafsilul mujmal, merinci apa yang masih global. Ya, seperti perintah sholat dalam Al-Quran kan masih global. Rinciannya bagaimana kaifiahnya, bagaimana gerakannya, bagaimana bacaannya, itu ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, atau juga membatasi yang masih umum. Ya, umpamanya dalam Al-Quran ada ayat yang memerintahkan berwasiat sebelum meninggal. Ya, di situ wasiat itu umum. Kemudian datang hadis yang membatasi. Yang mendapatkan wasiat itu adalah
orang-orang yang tidak termasuk ahli waris. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan la wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi ahli waris itu sudah ada bagian-bagiannya. Wasiat itu bagi orang-orang yang di luar ahli waris. Kemudian juga kadang-kadang hadis ini menguatkan juga dalil-dalil yang sudah ada dalam Al-Quran. Ya, seperti dalam Al-Quran ada perintah sholat, perintah zakat, perintah sedekah, perintah ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian diperintahkan lagi di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau juga menjelaskan tentang hal-hal yang belum dijelaskan dalam Al-Quran. Contoh seperti umpamanya yang diharamkan dalam Al-Quran itu haram dimakan. Itu ada 4. Apa itu? Pertama, daging babi. Yang kedua, darah. Yang ketiga, bangkai. Yang keempat, sembelihan yang tidak karena Allah. Kemudian dalam hadis ditambahkan lagi apa? Umpamanya binatang yang bertaring, burung yang apa namanya itu punya cakar ya, yang kuat. Yang bertaring seperti apa? Ular, biawak. Ya. Kalau dob tidak bertaring, gitu. Dob itu apa itu dob itu? Di sini enggak ada ya. Di padang pasir itu ada semacam kadal, tapi lebih besar dari kadal, di bawah biawak. Tuh. Biasanya sebesar gini di padang pasir. Kemudian juga apa namanya? Rasulullah SAW juga melarang membunuh kodok. Ya, banyak orang yang mengkonsumsi kodok. Ya, kalau antum lihat ada rumah makan suike, itu kodok itu. Ya, boleh dimakan. Rasulullah tidak melarang, tetapi melarang untuk membunuhnya. Jadi kalau bisa makan kodok hidup-hidup, keluar hidup gak apa-apa. Tapi kalau mati tidak boleh. Jadi itu dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dijelaskan bahwa sumber kebenaran itu apa yang datang dari Allah. Dan benar itu hanya satu. Benar itu hanya satu. Kebatilan itu banyak. Contoh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Ini di antara kiat agar kita tegar di atas kebenaran. Bagaimana bisa tegar kalau kebenarannya saja, wujud kebenarannya saja tidak tahu. Kita harus tahu tentunya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa yang benar itu hanya satu. Mana? Itu dalam Al-Qur'an di surat Al-An'am ayat 153. Surat ke-6. Ya. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Makanya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan Nabi SAW pernah membuat garis. Beliau membuat garis khotta Rasulullah SAW khottan biyadihi. Beliau membuat garis. Jadi kalau orang Arab buat garis begini. Kalau kita begini. Beda ya. Arab dari kanan ke kiri. Kalau kita dari kiri ke kanan. Ya, kalau orang Jawa gini. Kalau orang Cina gini. Wa khatta hututan an yaminihi wa shimalhi. Kemudian beliau membuat garis-garis ke kanan dan ke kiri sehingga menyerupai pelepah kurma. Lantas beliau menunjuk yang satu ini, hadza sabilullahil mustaqimah. Inilah jalan Allah yang lurus. Jadi jalan yang benar itu hanya satu. Dan ini jalan-jalan yang banyak itu, wahadihis subul al-mutafarriqah. Ini jalan-jalan yang akan memecah belahkan kalian. Akan membuat kalian berpecah belah.
membuat kalian berfirqah-firqah, bergolongan-golongan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita yang benar itu hanya satu. Tapi yang satu ini saja banyak orang yang tidak menemukannya. Sementara kebatilan, kesesatan itu banyak. Ya. Yang kemarin kita jelaskan 6 itu cikal bakalnya. Ya, makanya dalam ayat yang lain disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama Islam ini. Di orang masuk Islam tidak dipaksakan, harus dengan keikhlasan. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, karena sudah jelas agama yang lurus dan agama yang bengkok, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Ya. Kemudian famay yakfur bi tagut wa yu'min billah, barang siapa yang kufur kepada tagut. Tagut itu bisa berarti apa kemarin? Setiap sembahan selain dari Allah. Setan termasuk tagut, dukun termasuk tagut. Kemudian tokoh-tokoh aliran sesat. Ya. Seperti ada Ahmadiyah Qadian. Siapa tokohnya itu? Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian Jahmiyah itu Jaham bin Abi Sofyan. Kemudian tokoh-tokoh Khawarij dan tokoh-tokoh yang lainnya. Dulu di negeri kita ini ada Gapatar. Siapa itu? Tokohnya Ahmad Musaddiq dan lain sebagainya. Itu tokoh-tokoh aliran sesat, tokoh-tokoh aliran yang berseberangan dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk tagut. Termasuk tagut adalah orang-orang yang suka merubah hukum Allah. Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal. Ya. Jadi itu diantaranya, kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang tegar, kufuri dulu semua tagut itu. Fama yakfur bitagut wa yu'min billah, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali buhul yang kuat, tidak akan lepas lagi. Makanya kan syahadat kita yang pertama itu adalah berisikan barok, penolakan terhadap Tuhan-Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahadat kita itu bukan mengakui adanya Allah dulu, tapi mengingkari semua Tuhan-Tuhan selain dari Allah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi la ilaha itu la khaliqa, la raziqa, la mudabbira, la hakima, dan seterusnya. Tidak ada Tuhan pencipta, tidak ada Tuhan pemberi rezeki, tidak ada Tuhan pengatur, tidak ada Tuhan pendidik, dan seterusnya, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu penolakan dulu. Makanya yang dianggap aneh oleh orang-orang musyrikin Quraisy itu, yang ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW itu bukan ajakan untuk menyembah Allahnya. Kalau urusan menyembah Allah, beribadah kepada Allah, orang-orang musyrikin Quraisy pun beribadah. Tapi justru yang mereka anggap aneh itu karena Muhammad menolak Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy itu kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang mengatur peredaran matahari dan bulan? Siapa yang menurunkan hujan dari langit? Coba antum lihat lagi di surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 61 dan 63. La yaqulunnallah. Mereka pasti akan mengatakan Allah. Lantas mungkin bertanya, kenapa kalau mereka percaya kepada Allah,
yakin akan adanya Allah, kenapa mereka beribadah kepada berhala-berhala? Ya, apakah itu Latta, Uzza, Manat, Hubal dan lain sebagainya. Mereka mengatakan berhala-berhala itu bukan sembahan, tapi berhala-berhala itu sebagai perantara. Mereka mengatakan dalam Al-Quran di surat Az-Zumar ayat 3, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah berhala-berhala tersebut, melainkan agar mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi mereka mengatakan yang kami sembah itu adalah Allah juga, gitu, tapi pakai perantara. Nah, sementara kita sebagai muslim meyakini bahwa Allah itu dekat. Fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i, akan mengabulkan permohonan orang-orang yang meminta, orang-orang yang berdoa. Jadi itu bedanya. Makanya dengan mengatakan la ilaha, la latta, la uzza, la manat, la hubal, berapa banyak Tuhan yang harus dibuang. Itu yang ditolak oleh orang-orang musyrikin Quraisy pada saat itu. Bukan ajakan untuk menyembah Allahnya. Jadi di sini juga kita mendapatkan pelajaran bahwa tidak semua orang yang menyembah Allah itu lantas dikatakan muslim, tidak. Ya. Orang yang dikatakan muslim itu adalah orang yang meyakini dengan hatinya, mengucapkan dengan lisannya, kemudian melaksanakan dengan anggota badannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun orang-orang musyrikin Quraisy beribadah kepada Allah, tapi tidak dengan cara yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tetap dikatakan kafir dan diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali tadi bahwa kebenaran itu hanya satu. Di surat Al-Baqarah ayat 147, atau bisa tambahkan lagi di surat Ali Imran ayat 60. Al-haqqu mir rabbik fala takuna minal mumtarin. Kebenaran itu apa yang datang dari Tuhanmu. Janganlah kamu termasuk orang yang ragu. Haram meragukan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Haram meragukan kebenaran Al-Qur'an, kebenaran petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu sekali lagi keyakinan kita. Adapun untuk memilihnya, sebagaimana telah dikatakan, itu diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Jadi kalau apakah itu mau memilih yang datang dari Allah atau yang lain, itu silahkan saja. Tidak ada paksaan. Sekalipun Islam berkuasa di satu negara, tidak pernah memaksakan. Di situ pasti ada minoritas non-muslim yang dilindungi. Jadi kalau bicara tentang toleransi, tidak ada agama yang paling toleran kecuali Islam. Tapi kalau kaum muslimin ada di pihak yang lemah, ada di pihak yang minoritas, itu pasti dizolimi oleh orang-orang kafir. Contoh apa yang terjadi di India, apa yang terjadi di Filipina Selatan, apa yang terjadi di Thailand Selatan, apa yang terjadi di Rohingya. Ya, orang-orang Rohingya itu gara-gara mereka mempertahankan keyakinan la ilaha illallah, mereka dibunuh, mereka dipanggang hidup-hidup, mereka diusir dari negerinya. Nah, jadi kalau Islam berkuasa dimanapun berada, diberikan kebebasan. Dan itu Allah Subhanahu wa taala secara legal memberikan kebebasan dalam Al-Qur'an di surat Kahfi ayat 29. Qul haq mir rabbikum. Katakan olehmu Muhammad, katakan olehmu orang-orang beriman, bahwa kebenaran itu apa yang datang dari Tuhanmu, apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita harus yakin, oh yang benar itu ini. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang beriman, berimanlah. Barang siapa yang mau kufur, kufurlah. Soal pilihan itu diserahkan kepada manusia. Hanya Allah memberitahukan. Kalau beriman, ini kan perjalanan hidup manusia itu akan berakhir di mana? Kalau tidak di sorga, di neraka. Manusia ini akan hidup selamanya. Di dunia ini hanya transit sebentar saja. Episode yang paling singkat. Sabda Nabi SAW, rata-rata umur umatku ini kisaran 60-70 tahun. Nanti akan pindah ke alam kubur, alam barzah. Berapa? Mungkin ratusan, mungkin ribuan tahun. Sampai kapan tuh? Sampai pergantian jagat raya ini. Sampai hari kiamat. Setelah itu nunggu lagi. Tiupan yang kedua, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, dibangkitkan lagi. Manusia sudah menjadi tanah, yang tersisa hanya tulang ekornya. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu berapa lama? Di surat Al-Ma'arij ayat 4 dikatakan, sehari di padang mahsyar itu setara dengan 50.000 tahun. Jadi dunia ini sebentar. Ya, kita di pesantren ini sebentar. Kita menuntut ilmu itu sebentar. Makanya waktu yang sebentar itu harus dimanfaatkan, karena ini yang menentukan. Karena yang menentukan, ya, nanti akan berakhir di sorga dan di neraka. Kalau beriman, terminal akhirnya di sorga, di tempat yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Dan kalau sudah masuk sorga, tidak akan keluar lagi. Tapi kalau kufur, itu akan masuk ke dalam neraka. Itu semuanya diserahkan kepada pilihan manusia. Makanya kan sabda Nabi SAW apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk sorga. Ya. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi pintu sorga dibuka lebar-lebar, tapi orang tidak mau masuk. Pintu neraka ditutup rapat-rapat, ya, tapi manusia tidak mau memasukinya. Nah, jadi yang pertama, agar kita tegar di atas kebenaran, harus tahu dulu yang benar itu apa. Ternyata yang benar itu dalam Islam hanya satu, apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru nanti ada penunjang-penunjang yang lainnya. Agar tegar di atas kebenaran, diantaranya kata para ulama, yang pertama, kita harus memahami dan mengamalkan dua kalimat syahadat dengan baik dan benar. Fahami dua kalimat syahadat. Pahami ma'rifatullah, ma'rifatun nabi dengan baik dan benar. Pahami maknanya, pahami konsekuensinya, juga pahami syarat-syarat dan rukunnya. Itu yang garis besarnya yang pertama itu. Pahami, perdalam dua kalimat syahadat yang merupakan inti dari ajaran Islam. Yang kedua, mengkaji Al-Quran dengan menghayati dan merenungkannya. Di Al-Quran dibaca, dihafal, ditadaburi, diimani, kemudian diamalkan. Dan Al-Quran ini adalah sumber kecerdasan. Al-Quran ini adalah sumber aspirasi dan inspirasi, di mana merupakan bekal bagi seseorang yang mau sukses. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang hebat, harus tetap dekat dengan Al-Quran dan dengan masjid. Ya, makanya kalau antum tidak kebagian kelas tapi hanya belajar di masjid, tidak apa-apa. Masjid itu tempat suci. Masjid itu tempat juga para sahabat Rasulullah SAW belajar al-Islam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, iltizam, komitmen dalam menjalankan syariat Islam. Ya. Jadi apa kebaikan-kebaikan yang biasa kita lakukan itu jangan sampai hilang. Rasulullah SAW pernah ditanya, amal apa saja yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Kemudian beliau menjawab, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walaupun hanya sedikit. Itu adalah di antara kiat untuk tetap berada di dalam kebenaran, tegar di atas kebenaran yang ketiga. Kemudian yang keempat, baca juga kisah-kisah orang-orang solih sehingga bisa dijadikan uswah teladan di dalam mempertahankan kebenaran yang kita yakini tersebut, bahwa orang yang berpegang kepada kebenaran petunjuk Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan sebagaimana yang dialami oleh para nabi, para rasul, kemudian juga orang-orang salih sebelum kita. Kemudian yang kelima juga memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ketegaran. Ya, istilah bakunya di dalam Islam adalah diberikan agar tetap istiqomah. Ya, contohnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 250 ada doa, Rabbana afrig alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami dan teguhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Atau juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar terus berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, jadi ini adalah di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW, kenapa doa tersebut yang sering beliau baca? Nabi saja sering membaca itu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau sering mendoa seperti itu? Kemudian beliau menjawab, ya Ummas Salamah innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah faman syaa aqama wa man syaa azag. Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, kata beliau. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan di dalam iman. Namun siapa saja yang dikehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya. Ya, kemudian dalam riwayat lain disebutkan innal quluba biyadillah azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati berada di tangan Allah azza wa jalla, Allah yang membolak-balikannya. Makanya kita harus tetap berdoa dan sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya di samping berdoa juga adalah mencari sahabat-sahabat yang baik, ya. Karena sahabat itu akan mempengaruhi, ya. Seseorang itu, sabda Nabi, akan mengikuti agama temannya, ya. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Ya, kalau kita bergaul dengan orang baik, kita akan mengikuti kebaikan yang dia lakukan. Tapi kalau dia orang yang jahat, orang yang maksiat, mungkin kita akan mengikutinya, ya. Sebagaimana orang yang bergaul dengan tukang parfum, dia akan mendapatkan harumnya, paling tidak diberikan hadiah atau terkena harumnya. Tapi kalau bergaul dengan pandai besi, mungkin dia akan terkena percikan apinya atau paling tidak akan terkena asap baunya. Itu juga sama. Makanya harus bergaul dengan orang-orang yang baik. Mungkin itulah yang bisa kita
jadikan sebagai dasar tentang kiat-kiat agar kita senantiasa ada di jalan yang benar, agar tegar di atas kebenaran yang mutlak tadi, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kajian Islam